Pemirsa, demo puluhan pedagang UMKM di kantor Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Selasa siang berlangsung ricuh. Unjuk rasa dipicu pemutusan saluran listrik di lokasi mereka berdagang di kawasan Tugu Religi. Kericuhan dipicu saat puluhan pelaku UMKM mendesak masuk ke kantor Wali Kota Kendari, akan tetapi dihadang petugas Satpol PP. Akibatnya saling dorong hingga adu mulut tidak terhindarkan. Kesal lantaran tidak bisa bertemu pejabat wali kota, peserta aksi kemudian membakar ban bekas di depan kantor wali kota. Puluhan pelaku UMKM ini menuntut kepada pemerintah kota Kendari segera menyambung kembali aliran listrik ke lapak pedagang di pelataran XMTQ atau Tugu Religi yang diputus pada hari Senin lalu. Mereka menolak rencana pembongkaran lapak pedagang karena tidak ada solusi relokasi yang ditawarkan pemerintah kota Kendari. Kita mau diputuskan listrik, kan lucu, bukan kita teroris. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suratnya untuk dilakukan pembongkaran. Sementara kita sudah melakukan rapat tidak pendapat dengan DPR Provinsi. Di situ sudah jelas, tidak ada pembongkaran. Di situ sudah jelas bahwa lahan MTQ masih milik pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Para pelaku UMKM mengancam akan kembali melakukan unjuk rasa sampai tuntutan mereka terpenuhi. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, iNews melaporkan. Pembacaan konta tering atau pemeriksaan dan pencocokan yang digelar pihak Pengadilan Negeri Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara berakhir ricuh. Bahkan satu orang keluarga dari pihak penggugat terluka akibat diserang dan dianiaya seratusan warga yang diduga massa dari pihak tergugat. Inilah detik-detik kericuhan yang terjadi di Dusun 4 Desa Kota Galuh, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang merupakan objek perkara pembacaan konstatering kasus perdata. Kericuhan akhirnya pecah saat massa secara brutal mengejar dan memukuli dua orang keluarga dari penggugat bernama Tengku Nur Hayati hingga babak belur dan luka di bagian pelipis mata serta kepala. Akhirnya pihak Pengadilan Negeri Sei Rampah yang sudah selesai membacakan konstatering memutuskan untuk menunda pengukuran lahan objek perkara. Namun pelaksanaan eksekusi atas lahan yang sudah dimenangkan penggugat akan tetap dilaksanakan dalam waktu dekat. Pemirsa, viral rekaman video sepeda motor yang dikendarai remaja perempuan menabrak atap rumah warga di Balikpapan, Kalimantan Timur. Penyebabnya diduga akibat rem motor blong saat melintas di jalan menurun. Pengendara motor malah tertawa seakan kejadian tersebut lucu. Beruntung mereka tidak mengalami luka serius. Saat kejadian, pemilik rumah sedang tidur siang dan terbangun karena kaget ada suara gemuruh dari atas atap. Saat dilihat ternyata ada motor bersama pengendaranya di atap rumah. Diduga sepeda motor mengalami rem blong di jalanan menurun sehingga meluncur ke atap rumah yang posisinya lebih rendah dari jalan. Akibat kejadian tersebut atap rumah mengalami kerusakan cukup parah. Tidur siang, nah kejadiannya itu sore itu jam 3:30, 4 udah gebrak, udah tiba-tiba udah tuh cewek di atas sudah sak motornya. Pemilik rumah memasang pagar bambu sebagai antisipasi sementara agar tidak ada lagi kejadian serupa. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Ajiz, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan antara mobil berplat nomor polisi dengan mikrobus di Tol Layang MBZ, Bekasi, Jawa Barat akhirnya diselesaikan dengan restoratif justice. Dari hasil mediasi, pengemudi mobil akan mengganti kerusakan dan biaya pengobatan sopir mikrobus setelah mobil berplat nomor Polri menabrak mikrobus hingga menabrak medan jalan. Kecelakaan melibatkan mobil berplat dinas Polri mikrobus terjadi di Tol Layang MBZ jalur menuju Jakarta, kilometer 14 tepatnya di Kelurahan Sepanjang Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat pada Senin pagi.
Detik-detik kecelakaan terekam dashcam mobil dari pengendara tol MBZ yang melintas dan viral di media sosial. Dalam konferensi pers Selasa siang dijelaskan kecelakaan berawal saat mobil berplat Polri melintasi di bahu jalan hingga menabrak mikrominibus di lajur 1. Akibat tabrakan ini kedua kendaraan mengalami kerusakan. Dari penyelidikan sementara, penyebab kecelakaan akibat sopir mengantuk saat berkendara. Mobil dinas Polri milik Polda Jabar tersebut diketahui biasa digunakan oleh Karolog Polda Jabar. Memfasilitasi kedua belah pihak, apalagi ini kerugian material seperti itu, material yang cukup berat. Untuk kendaraan Mitsubishi mikrobus yang rusak akan diperbaiki oleh pengendara Fortuner seperti itu. Sementara viral adanya mobil berplat Dinas Polri yang sempat berganti plat nomor sipil, diketahui mobil tersebut menggunakan double plat nomor Polri dan plat sipil. Usai tabrakan, plat nomor Polri bagian depan terpental dan terganti plat nomor sipil. Kedua pengemudi kemudian melakukan pertemuan hingga pengemudi mobil akan melakukan penggantian kerusakan mobil mikrominibus dan kasusnya akan diselesaikan secara restoratif justice. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara mengevakuasi 2 wisatawan berkewarganegaraan Belanda dan Indonesia di tengah laut bagian barat Pulau Tikus. Keduanya terombang-ambing di sebuah kapal karena kehabisan bahan bakar. Dengan menggunakan unit Rescue Boat 02, petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara langsung menuju sebuah kapal yang terombang-ambing di kawasan laut bagian barat Pulau Tikus, Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Petugas langsung melakukan evakuasi 2 orang penumpang yang berada di atas kapal. Keduanya merupakan wisatawan berkewarganegaraan Indonesia dan Belanda yang berlibur ke Pulau Pari. Mereka terombang-ambing di tengah laut 1 jam lebih karena kapal yang ditumpanginya kehabisan bahan bakar. Dari laporan tanggap darurat, lalu kami dari damkar Kepulauan Seribu untuk evakuasi. Alhamdulillah, 2 wisatawan negara asal Belanda ini kita bisa selamatkan. Kedua wisatawan yang berangkat dari Kaliadem dengan menyewa perahu menuju Pulau Pari ini dievakuasi ke pantai kawasan Pulau Seribu dengan selamat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Bupati Kabupaten Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali resmi ditahan di rutan KPK atas kasus dugaan pemotongan insentif ASN di lingkup BPPD Pemkab Sidoarjo. Mudlor diduga melakukan korupsi senilai 2,7 miliar rupiah sepanjang tahun 2023. Setelah kurang lebih 8 jam dilakukan pemeriksaan, Bupati Kabupaten Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali resmi ditahan di rutan KPK selama 20 hari terhitung dari 7 Mei 2024. Mudlor ditahan atas kasus pemotongan insentif ASN di lingkup Badan Pelayanan Pajak Daerah Pemkab Sidoarjo. Gus Mudlor terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk membuat aturan yang menjadi dasar pemotongan insentif ASN Pemkab Sidoarjo. Sepanjang 2023, terkumpul 2,7 miliar rupiah hasil pemotongan insentif ASN secara sepihak yang dipotong sebanyak 10 hingga 30% dari yang seharusnya didapatkan ASN. Sedikit saya tambahkan bahwasanya penanganan perkara ini yang dilakukan terhadap beliau, Pak Bupati ini, terkait dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Jadi kalau yang dikatakan tangkap tangan, sejak semula tentunya sudah sebagai tersangka. Dikutip dari LHKPN per 6 Maret 2023, Mudlor memiliki kekayaan mencapai 4,7 miliar rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan, harta bergerak, alat transportasi hingga surat berharga. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi Wildan, iNews melaporkan.
Calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo menegaskan dirinya tidak akan berada di dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada pemenang pemilu, hal tersebut untuk menunjukkan sikap kepada publik jika sebuah kontestasi politik bukan sekedar bagi-bagi kursi. Saat menghadiri halal bihalal di markas Barikade 98 Benteng Jakarta Pusat pada Selasa malam, calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo menegaskan dirinya tidak akan berada di dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada Prabowo dan Gibran sebagai pemenang pemilu, sikap tersebut juga untuk menunjukkan kepada publik sekaligus memberikan edukasi politik bahwa dalam sebuah kontestasi tidak hanya sekedar bagi-bagi kursi, tetapi ada nilai-nilai yang harus dipertahankan. Saya tidak akan berada di dalam pemerintahan. Ini sebagai sebuah penghormatan saya kepada pemenang dan menunjukkan sikap kepada publik, kami tidak di pemerintahan. Dan Pak Hasto menyampaikan bahwa ini inline dengan sikap dan suasana kebatinan partai. Tapi partai nanti tentu akan memutuskan pada saat di Rakernas nanti. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku menghormati sikap yang ditunjukkan Ganjar. Namun Hasto menyebut sikap partai baru akan diumumkan setelah hasil rapat nasional untuk menentukan apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Sikap politik PDI Perjuangan apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas di dalam rapat kerja nasional. Tetapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai pembentukan Presidential Club yang diwacanakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan ide bagus. Namun menurut Wapres perlu adanya upaya yang lebih besar dan keras untuk mewujudkan hal tersebut. Ma'ruf juga menyarankan Presidential Club tak harus diwujudkan dalam bentuk forum, melainkan bentuk konsultasi yang dilakukan antara Presiden terpilih dan Presiden sebelumnya yang dilakukan secara personal. Tentang President's Club, saya kira ide itu bagus saja. Hanya memang untuk mewujudkannya itu, ya, saya kira perlu ada upaya-upaya lebih besar lagi, lebih keras lagi. Tapi yang menurut saya tidak harus dalam bentuk formal, ya, Presidential Club itu, tapi dalam bentuk mungkin konsultasi-konsultasi. Kalau bisa diformalkan bagus, tapi kalau tidak kan bisa dalam bentuk konsultasi antar presiden dengan mantan presiden secara personal, secara informal, barangkali itu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gara-gara cekcok, seorang pria di Majalengka, Jawa Barat tega membakar mobil dan rumah mantan istrinya. Pihak kepolisian langsung mengejar pelaku pembakaran yang identitasnya telah diketahui. Cipinang, Raja Galuh, Majalengka dikejutkan dengan terbakarnya sebuah mobil yang terparkir di halaman sebuah minimarket. Menurut saksi, kendaraan itu dibakar oleh AS, seorang pria warga desa Kumbung. Setelah membakar mobil, pelaku kemudian membakar rumah mantan istrinya YN yang terletak di Blok Ahad, Desa Kumbung. Warga yang mengetahui kebakaran rumah tersebut mencoba memadamkan api dengan peralatan seadanya. Menurut Ikin, seorang perangkat desa Kumbung mengatakan, sebelum aksi pembakaran mobil dan rumah, kedua mantan pasutri ini kerap cekcok. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap pelaku setelah membakar mobil dan rumah mantan istrinya. Sebuah gudang penyimpanan plastik di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore terbakar. Di Kota Padang, 30 petak toko mainan dan gudang petasan terbakar diduga karena hubungan pendek arus listrik.
Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang penyimpanan barang berbahan plastik di kawasan industri Delta Silikon 3 Cicau, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Percikan api pertama kali muncul dari tumpukan barang berbahan baku plastik yang berada di luar gudang. Banyaknya bahan material yang terbuat dari plastik ditambah kencangnya hembusan angin dan sulitnya sumber air membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. 10 mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Di Padang, Sumatera Barat, api membakar 30 toko mainan dan gudang petasan di kawasan pertokoan Blok A Pasaraya. Banyaknya material yang mudah terbakar, mulai dari plastik hingga petasan, membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan. Sebanyak 14 mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun ditaksir kerugian mencapai miliaran rupiah. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadi kebakaran, dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik dari salah satu toko mainan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah kontrakan di kawasan Sesetan, Denpasar, Bali. Dalam kebakaran tersebut, satu keluarga tewas. Kebakaran hebat terjadi di sebuah rumah kontrakan di Gang Taman Sai, Sesetan, Denpasar Selatan. Kebakaran yang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah menewaskan satu keluarga yang terdiri dari suami berinisial AS, istri NM, dan seorang anak yang masih balita. Ketiga korban ditemukan tewas di dalam kamar mandi dengan posisi berpelukan. Diduga sementara penyebab kebakaran dipicu dengan korsleting sepeda motor yang diparkir di dalam rumah. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar seperti kasur lipat membuat api dalam waktu singkat melalap habis rumah kontrakan tersebut. Kini ketiga jenazah korban masih berada di RSUP Sanglah dan akan segera dibawa ke kampung halamannya di Desa Bonting, Buleleng, Bali. Ini gerbangnya nih, tidak awalnya. Seorang remaja mencuri uang jutaan rupiah dari laci toko serba ada di kota Sungai Penuh, Jambi. Sementara seorang pria tidak dikenal mencuri uang dan laptop di ruang guru di sebuah SMA di kota Jombang, Jawa Timur. Kedua aksi pencurian terekam CCTV. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan oleh seorang remaja. Pelaku datang sendiri ke toko serba ada di Desa Kotololo, Kecamatan Pesisir, Bukit Kota, Sungai Penuh, Jambi. Pelaku beraksi saat suasana toko sedang sepi, mengambil uang dari laci meja kasir toko, menyimpan uang ke dalam saku jaket dan langsung meninggalkan toko. Aksi pencurian dilakukan pelaku saat pemilik toko sedang ke kamar kecil. Langsung kami cek CCTV di HP kan, ternyata ada yang ngambil ke dalam laci. Akibat aksi pencurian, pemilik tos serba mengalami kerugian mencapai 1 juta rupiah. Kejadian ini telah dilaporkan ke polisi. Sementara di Jombang, Jawa Timur, pencurian terjadi di sebuah sekolah menengah atas SMA. Pelaku datang ke sekolah dan langsung masuk ke dalam ruang guru yang kosong. Melihat ruangan guru kosong, pelaku berusaha mencari benda berharga dengan memeriksa sejumlah meja. Dari laci salah satu meja, pelaku kemudian mengambil uang tunai senilai Rp300.000 dan sebuah laptop yang baru saja dibeli sekolah senilai Rp17 juta. Pelaku menyembunyikan laptop di dalam bajunya, kemudian bergegas kabur. Aksi pencurian ini baru diketahui setelah salah satu guru datang ke ruang sekolah dan mendapati tas laptopnya dalam keadaan kosong. Setelah diperiksa pada rekaman CCTV, laptop ternyata diambil oleh seorang pria tak dikenal. Kemudian setelah duduk-duduk, akhirnya mondar-mandir sini, duduk di pos ini, kemudian lihat situasi kok kelihatan sepi, baru menuju ke kantor. Yang diambil itu laptop yang kebetulan juga inventaris sekolah. Ya itu juga baru beli, kisaran berapa bulan itu.
Kasus pencurian ini sudah dilaporkan oleh pihak sekolah ke polisi. Dari kota Sungai Penuh Jambi dan Jombang, Jawa Timur, Kapior Gandhi, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Telah sepekan, banjir dengan ketinggian hingga 1 meter merendam ribuan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Selain curah hujan yang masih tinggi, banjir diperparah beberapa tanggul yang jebol. Hingga Selasa siang, ribuan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo masih terendam banjir. Ketinggian air bervariatif hingga mencapai 1,5 meter. Banjir sudah mengenangi permukiman warga sejak sepekan lalu. Banjir bertahan lantaran curah hujan masih tinggi dan diperparah beberapa tanggul yang jebol serta banjir kiriman dari kabupaten tetangga. Akibatnya warga korban banjir mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan maupun air bersih. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah, termasuk pula bantuan transportasi untuk menembus banjir. Beberapa juga tanggul mengalami jebol seperti tanggul Cicoy di Desa Ongkoe, Kecamatan Bilawa, tanggul Salompare, Sungai Bila di Kelurahan Bilawa, Kecamatan Bilawa, kemudian tanggul di Desa Ujung Pero. Ini yang menyebabkan juga beberapa desa sekitarnya terdampak baik areal pertanian maupun pemukiman. Data dari BPBD Wajo, 6.000 rumah terdampak banjir dan sejumlah jalan antar kecamatan terputus. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Kota Depok, Jawa Barat terpaksa meninggalkan rumah mereka lantaran terendam banjir selama 5 bulan. Kondisi rumah yang sudah tidak layak huni memaksa mereka kini tinggal di kontrakan. Seperti inilah kondisi wilayah Pasir Putih, Sawangan, dan wilayah Bulak Barat Cipayung yang bagaikan setu atau danau. Sudah 5 bulan genangan air yang merendam rumah-rumah warga serta akses jalan. Banjir berasal air luapan Kali Pesanggerahan akibat aliran sungai tertutup longsor sampah dari TPA Cipayung. Warga terpaksa meninggalkan rumahnya lantaran tidak lagi dapat ditempati karena banjir tak kunjung surut. Kondisi saat ini sejumlah bangunan terbengkalai karena ditinggal penghuninya. Ada 7 kepala keluarga harus meninggalkan rumahnya dan mengontrak di tempat yang lebih aman. Ya udah hancur. Udah nggak berbentuk rumah karena udah ditimbun sampah dari pengangkatan sampah dari jembatan. Itu dibuat dibuat sarana pembuangan sampah dari jembatan. Jadi jatuhnya jadi bantaran kali jadinya. Iya. Diratain apa? Iya, diratain sama sampah. Warga yang terkena dampak banjir hanya bisa berharap solusi terbaik dari pemerintah Kota Depok agar mereka dapat kembali ke rumahnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Sejumlah atlet dayung DKI Jakarta yang sedang berlatih untuk kompetisi Pekan Olahraga Nasional Topon harus berlatih di tempat penuh limbah. Aliran banjir Kanal Timur dipenuhi busa limbah pabrik. Tak hanya itu, BKT juga banyak sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Aliran banjir Kanal Timur atau BKT di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara dipenuhi busa. Busa yang diduga merupakan limbah pabrik biasanya muncul pada pagi dan sore hari. Tak hanya penuh busa, BKT juga banyak sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Ironisnya tempat ini menjadi tempat latihan atlet dayung yang akan berlaga di kompetisi PON. Akibatnya latihan atlet terganggu, para atlet juga harus menyediakan waktu dan tenaga tambahan setiap selesai berlatih untuk mencuci perlengkapan latihan yang dilumuri busa. Ya, kalau melihat busa ini sih memang secara umum yang terganggu. Ya karena hanya cuman areanya kurang tidak terlalu luas. Hanya dari pintu air kurang lebih 500 meter gitu. Dan area kami latihan tuh dari sini keluar ke laut kurang lebih 10 kilo bahkan 15 kilo aman.
para atlet sudah melaporkan busa dan sampah di aliran banjir Kanal Timur ke otoritas terkait, namun sampai saat ini masih muncul busa setiap hari di BKT. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, asuransi kesehatan dan jiwa tidak bisa terlepas dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun seringkali biaya premi yang mahal menjadi kendala. Salah satu agen asuransi di Indonesia mengeluarkan produk asuransi kesehatan terbaru yang terjangkau dan dapat disesuaikan kebutuhan. PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia bersama Prudential Syariah Selasa siang di Jakarta resmi meluncurkan produk asuransi kesehatan terbaru yakni Pruwell Medical dan Pruwell Medical Syariah. Produk ini menawarkan premi atau kontribusi yang terjangkau dan adil secara berkala kepada para pemegang polis yang terus menjaga kesehatannya. Adapun premi untuk Pruwell dimulai dari Rp500.000 per bulan. Pruwell juga bisa menjadi asuransi tambahan bagi pemegang polis asuransi Prudential. Jadi tiap-tiap keluarga bisa menentukan sendiri kira-kira kalau dirawat inap itu memerlukan biaya yang seperti apa dan limit yang diperlukan itu seperti apa. Jadi dengan adanya kita launching ini kita juga punya usaha juga untuk menurunkan klaim. Yang pertama adalah bahwa kita memiliki yang namanya Pro Priority Hospital. Jadi Pro Priority Hospital itu adalah jaringan dari rumah sakit yang sudah bekerja sama dan berkoordinasi erat dengan kita dari Prudential Indonesia maupun Prudential Syariah sehingga biaya klaim bisa dimonitor. Rangkaian penawaran premi bagi nasabah Pruwell Medical dan Pruwell Medical Syariah ini merupakan salah satu realisasi semangat kampanye sehat pangkal pisah yang digelorakan Prudential Indonesia dan Prudential Indonesia Syariah agar masyarakat lebih peduli pentingnya menjaga kesehatan.